welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini sebenarnya agak random banget. Hari ini aku bukan mau nge-review, bukan mau musikalisasi puisi, tapi sedikit random guys. Aku mau unboxing beberapa paket aku. Sebenarnya cuma 5 doang sih, tapi kegayaan aja buat di video. Nanti aku mau sedikit sharing tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan aku di setiap bulannya. Dan aku pun masih mencoba untuk konsisten sih guys, emang itu yang paling susah. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton video unboxingnya sambil bercerita. 1, 2, 3, 4, dan 5. Paket yang pertama ini udah aku coret-coretin. Sebenarnya tidak di video pun selalu aku coretin atau aku sobek-sobek sebelum aku buang ke tong sampah. Karena apa? Karena takutnya nanti disalahgunain sama orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi selalu aku sobek-sobekin. Ya antisipasi aja sih guys. Kita lanjut unboxing yang pertama. Oh ya, kan tadi aku mau sharing tentang bagaimana aku mengatur keuanganku ya. Dan jadi yang pertama itu mencatat. Selalu catat pemasukan dan pengeluaran kalian, apapun itu, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, dicatat. Jangan lupa, karena itu yang bisa mengontrol atau mengatur pengeluaran kalian selanjutnya. Oh, uangku tuh masih segini loh, bulan lalu aku udah ngeluarin buat beli ini loh. Jadi kalian tahu kalau nggak dicatat itu kayak uang aku di ATM kayaknya masih banyak nih gitu kan. Karena kan yang di ATM itu kan sama uang-uang bulan lalu kalian. Jadi kalian tuh ngelihatnya jangan ngelihat di ATM, tapi ngelihat dari catatan keuangan kalian. Kalau aku sih pakai aplikasi itu namanya oke, nanti aplikasinya aku cantumin ya di sini. Terus kalau kalian nggak mau pakai aplikasi, kalian juga bisa memanfaatkan Excel atau kalian buat catatan sendiri. It's okay guys, tapi kalau aku sih aku lebih suka pakai aplikasi karena itu lebih mudah dipakainya. Dan di situ nanti juga udah ada grafik seperti itu, jadi lebih gampang aja. Jadi mungkin beberapa kalian lupa tidak mencatat, itu tuh pengaruh banget di pengeluaran kalian. Karena ya itu tadi, kalian bisa ngelihat ATM kalian, oh uangku masih banyak guys, gue mau belanja ini, gue mau jajan ini, jajan itu mengganggu pengeluaran. Nah oke, itu tadi ya yang pertama. Aku mau ngejelasin dulu apa yang aku buka di paket pertama aku itu. Jadi ini paket pertamaku, aku beli sunscreen dari Azarin. Nanti next aku bakalan buat video tentang review paket ini. Aku sih udah pakai Azarin terbaik. Gak peyot. Nih, ini tada. Oke, ini kita cuman buka-buka aja. Nanti reviewnya di next video. Lanjut kita buka yang kedua. Jadi aku juga mau bercerita yang kedua tentang bagaimana mengatur keuanganku. Dan yang kedua itu aku sudah mengatur nih sekian persen untuk ini, sekian persen untuk itu udah aku catat. Sumpah ini aku random banget sih, aku tuh beli cat warna gitu, tapi emang aku suka ngelukis, aku suka gambar. I love it, I love color, everything, I love art guys. Tada, aku beli warna-warna warna yang utama, merah, biru, hijau, dan kuning. Hitam dan putih aku masih ada banyak, jadi aku nggak beli lagi. Terus ini aku beli varnish juga, nanti di review di next. Nah kita lanjut lagi. Kalau yang kedua itu biasanya aku udah buat tuh berapa persen sih untuk pengeluaranku ini, berapa persen untuk pengeluaranku itu. Nah beberapa pengeluaran yang utama yang selalu aku keluarin tiap bulannya itu
untuk nabung. Jadi ada 20%-nya itu untuk ditabung dari penghasilanku. Tidak aku otak-atik, tidak aku ikut campurkan dengan pengeluaran gue harian. Itu tuh murni untuk ditabung, atau kalau ada hal yang tidak diinginkan, misal sakit yang membutuhkan uang atau tidak bisa di cover asuransi seperti itu. Terus selanjutnya berapa persen sih yang aku tabung dari penghasilanku? Kalau aku itu 20%-nya. Itu terserah dari kalian ya, kalian yang mengatur keuangan kalian. Cuman yang penting adalah konsisten. Kalau aku itu 20%-nya. Kemudian yang ketiga, kita buka paket dulu yang ketiga. Dadah. Masker guys. Jadi aku beli masker muka, nanti juga aku review di video aku selanjutnya. Ini dari Folia, masker dari Folia. Aku beli beberapa aja karena emang aku masih punya beberapa masker, udah mau habis jadi aku beli. Nah ini nanti aku review ya satu-satu. Yang ketiga itu aku menyisihkan untuk investasi. Lah investasi apa sih yang aku ambil? Aku tuh pengen ke emas sebenarnya, cuman belum, karena di daerah aku Logam Mulia itu di sini tidak ada butiknya, jadi agak mahal kalau beli ke toko emas. Terus kemana sih investasi yang aku lakuin? Aku tuh ke saham. Tuh awal-awal pandemi itu kan banyak banget tentang persahaman duniawi, banyak banget yang pada kayak ikut-ikutan orang, terus akhirnya nyangkut gitu. Salah satunya aku gitu, aku nyangkut adalah pokoknya di saham. Dan ya sudah, daripada aku lihat mulu aku sedih gitu kan, udah ya, akhirnya aku sekarang berpindah ke reksadana, dan itu lebih aman menurut aku juga yang kurang ilmu dalam persahaman. Jadi aku ke reksadana yang mana di situ kan udah ada yang ngatur ya, udah ada brokernya, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing, kalian tinggal transfer aja. Jadi di tiap bulannya aku tuh transfer sebesar 4% dari penghasilan aku. Itu pun terserah kalian mau nentuin berapa persennya dari penghasilan kalian, itu it's okay. Yang penting ya itu tadi, konsisten. Kalau aku 4%-nya. Kemudian yang keempat, kita buka paket lagi. Tada. Ini tuh paket, seingat aku sih celana. Wow, ini dari jiniso.id. Aku tuh belinya di TikTok. Tada. Mungkin nanti aku kapan nge-review celana gitu kalau ya. Wow, tuh apa nih? Slaying Babe. Ini tuh ujungnya kayak rumbai-rumbai gitu, kayak dijahit. Lucu. Dijahit tapi ada rumbai-rumbainya gitu. Bisa buat ke kantor gak ya? Tapi aku suka model yang kayak gini nih. Oke, kita lanjut ngobrol keuangan. Ini ngobrol katanya. Yang keempat ini sebenarnya penting. Harusnya ini di awal ya, tapi aku baru sadar nih, baru keinget. Nah, yang keempat itu sedekah tiap bulannya. Jujur sih, aku tuh masih agak jarang, karena yang aku pikir adalah aku kan kerja di salah satu perusahaan, dan di situ dari gajiku yang aku terima itu udah dipotong untuk sedekah atau keagamaan. Jadi aku mikir, oh, udah dipotong kok 2,5%-nya dari situ, berarti udah dong, kewajiban aku udah dipotong gitu. Jadi kayak aku masih harus sedekah nggak ya gitu. Coba deh kalian komen dong pendapat kalian seperti apa. Kalau aku emang masih agak jarang, cuman terkadang aku bersedekah di luar dari potongan gajiku yang ada di perusahaanku, dan itu
aku berusaha untuk sekitar 2,5%-nya itu biasanya aku salurin ke kayak kitabisa.com atau secara langsung mungkin ke orang-orang di sekitar aku, atau aku kadang ngasih di sebuah komunitas yang ada di Semarang, itu komunitas Hore Heroes. Dulu aku pernah ikut komunitas itu waktu aku ada di Semarang, dan itu emang benar-benar kegiatannya tuh tiap bulannya pasti berbeda dan selalu bermanfaat, karena aku pernah nyemplung di situ, aku pernah bersama mereka, jadi aku tahu uangnya itu kemana-mana aja, aku udah percaya gitu dengan mereka. Seperti itu terserah kalian ya, kalian mau kemana itu terserah kalian, yang penting jangan lupa bersedekah. Selanjutnya kita buka paket kelima. Ini paket yang cukup aku tunggu-tunggu, karena aku mau nyobain dan mau nge-reviewin juga. Tapi emang harus aku pakai dulu, karena aku kalau nge-review nggak mau cuman review doang, tapi aku mau pakai dulu gitu loh, emang buktiin kayak gimana sih si produk tersebut. Ini paket apa guys? Susah. Tahu nggak sih ini apa guys? Dari wadahnya udah kelihatan banget. Nah, skincare apa? Avoskin. Nah, aku beli 3 produk, 2 Avoskin dan 1 itu Lakoko. Kita juga lanjut ke 5 dari ngobrolin keuangan. Yang kelima ini sebenarnya kebutuhan kalian sehari-hari, kayak kalau aku kan masih ngekos, jadi ya di situ pasti kan biaya tiap bulannya untuk kos kan ya segitu gitu kan. Ya udah, itu harus kalian plotin gitu, atau kalian udah nyicil rumah nih, ya itu harus kalian plotin tersendiri nih. Oh, sekian aku untuk nyicil rumah, sekian aku untuk ngekos, atau sekian kalian untuk nyicil mobil misalnya, atau sekian untuk kalian bayar listrik. Pokoknya ini untuk yang kebutuhan rutin yang emang selalu kalian keluarin tiap harinya, kayak listrik, air, kos, makanan sehari-hari. Itu dari sisa tadi yang sudah kalian ambil 20%-nya untuk nabung, 4%-nya untuk investasi, dan 2,5%-nya sedekah. Jadi sisanya itu buat kalian foya. Selain dari hal-hal rutin ya, kayak kos, air, listrik, terus makan, skincare itu masuk ke situ. Dan nanti kalau masih bersisa lagi di tiap bulannya itu aku masukin ke tabungan aku. Jadi aku tuh punya 2 ATM. Yang satu itu ATM dari gaji utamaku sekalian buat nabung, dan yang satunya itu ATM buat keluar masukku. Abis aku dapat gaji dari perusahaan aku, di tabunganku yang satu ini, dari sisa sekian persen tadi itu, dari sisanya 20%, 4%, dan 2,5% itu tadi aku pindahin lah ke ATM yang satunya. Jadi yang di sini buat aku yang keluarnya itu kayak kos, makan, kebutuhan rutin dan lain-lain itu dari tabungan yang ini. Jadi nggak ngubah-ngubah yang ini. Cuman kalau misalnya kalian baru punya 1 ATM aja, ya itu tadi yang terpenting adalah kalian harus mencatatnya. Jadi kalian tahu, oh bulan ini tuh aku hanya boleh jajan segini, aku hanya boleh beli skincare tuh segini, aku hanya boleh beli makan yang mahal tuh segini gitu loh. Sisanya aku makan yang biasa-biasa aja, jangan yang foya-foya terus. Kita harus nabung guys, biar kaya. Ada suara tukang cilok. Jadi karena sudah selesai aku unboxing dan sudah selesai pula aku ngobrol terkait keuangan tiap bulan, jadi mungkin aku akhiri perbincangan pada hari ini, dan next aku bakal nge-review beberapa produk dan pokoknya beberapa paket-paket yang aku beli.
beberapa itu akan aku review. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video aku karena semua itu gratis dan kalian bisa dapat notifikasi nanti ketika aku buat video lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.